Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Kita baca bersama-sama ya, saudara bisa lihat nanti di layar. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Yang percaya katakan. Saya ulang ayatnya ya. Saudara di rumah-rumah juga. Kalau mau aminkan, aminkan dengan keras. "Akulah kebangkitan dan hidup," kata Tuhan Yesus. "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kalau Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan Yesus gak pernah berbohong. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta dengan firman-Nya, dengan janjinya. Apa yang difirmankan pastilah digenapinya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan, resurrection. Dialah kebangkitan itu, karena itu kematian tidak akan bisa menahannya. Kematian itu tidak bisa menahan kuasa Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus ketika dia mati, dia menyelesaikan tugas. Secara manusia dia mati. Tapi keilahiannya dinyatakan dengan luar biasa dan dia jadi pemenang. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia orang mati, membebaskan para tawanan. Dia mengambil alih kunci kerajaan maut. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya Yesus, Tuhan Yesus ada dalam kita. Dialah kebangkitan itu. Saudara, mungkin ada di antara kita dalam hidup ini kita merasa ada banyak hal dalam hidup saya sudah mati. Mati itu bukan cuma bicara soal kematian secara daging lahiriah manusia yang meninggal dunia, tidak. Tapi ada banyak aspek dalam hidup kita yang mungkin kita berkata udah mati. Mungkin ada di antara kita yang berkata saya udah mati, harapan saya udah mati. Saya udah gak mungkin punya peluang lagi, saya udah gak mungkin lagi bisnis ini, saya udah gak mungkin ini, saya udah gak mungkin lagi dapat teman hidup, saya udah mati. Abraham aja sama Sarah sampai udah berkata udah mati haid, udah mati, udah gak mungkin. Gak mungkin. Tapi sekali lagi kita punya Allah yang disebut He is the resurrection. Dialah kebangkitan itu. Karena itu dia sanggup membangkitkan apapun dalam hidup kita yang rasanya sudah mati. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berkata saya sudah demikian, sudah habis. Emang ini udah saya. Gak mungkin ada kebangkitan lagi. No. Dan saya mau katakan kebangkitan selalu lebih luar biasa daripada permulaan. Alkitab selalu mencatat kemuliaan yang lebih besar itu Tuhan munculkan. Ketika Ayub diproses Tuhan sedemikian habis, dia kaya raya, dia luar biasa. Tapi orang udah bilang udah mati, dia udah mati, selesai. Tapi ketika Tuhan bangkitkan dan pulihkan, dia bahkan jauh lebih besar daripada keadaan sebelumnya. Itu Tuhan tuh kalau janji kebangkitan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya seperti yang Tuhan Yesus berkata, percayakah engkau akan hal itu? Dalam kasus konteks ayat yang kita baca itu konteks tentang kematian Lazarus. Ketika Marta menyambut Yesus, Marta bilang saudaraku sudah mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, enggak, dia akan bangkit. Marta kemudian secara rohani jawab, oh iya memang dia nanti bangkit pada akhir zaman, dia nanti akan bangkit. Tuhan Yesus agak kaget. Yang Tuhan Yesus maksudkan tuh dia akan bangkit. Kenapa? Karena Marta dan semua orang Israel belum pernah punya image membayangkan orang yang udah mati bangkit lagi. Apalagi udah 4 hari di dalam kubur.
Mungkin mereka pernah lihat kejadian yang sudah mungkin beberapa jam terbaring, bisa bangkit lagi. Pernah kejadian Tuhan Yesus. Tapi yang udah 4 hari udah mulai membusuk, itu mah gak mungkin. Tapi Tuhan Yesus bilang, I am the resurrection. Akulah kebangkitan itu. Akulah yang menciptakan kebangkitan. Jadi saudara dikasih Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saudara dikasih Tuhan juga dikatakan, dan setiap orang yang hidup, kita semua yang hidup, dan yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan sesungguhnya engkau tidak akan mati selama-lamanya. Artinya kita tidak ada di dalam kematian kekal. Kita tidak ada dalam kematian kekal, yaitu di neraka. Tapi kita akan beroleh hidup yang kekal di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apa yang mungkin dalam hidup kita rasakan sudah terpuruk. Mungkin sudah tanda petik istilah kita mati. Mari dengan iman percaya. Terima kuasa kebangkitan itu. Rasul Paulus berdoa. Yang kuinginkan, yang kurindukan. Aku boleh mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Dan mengalaminya dalam hidupku. Saya berdoa. Saudara dan saya juga mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupmu. Apa yang mati dibangkitkan kembali. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.